Halo, kita balik lagi ke pembelajaran. Kita pada hari ini membahas tentang tema 2 pada subtema 3, yaitu energi alternatif. Di sini saya ingin sampaikan metode pembelajaran kita tidak hanya menggunakan buku dan juga kita bisa menggunakan internet. Seperti kita mengambil di Google dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita cara belajar di Google. Google yang pertama kita cari dulu energi alternatif. Misalnya, di sini saya ketik energi alternatif. Pada subtema 3 kita sesuaikan apa sih energi alternatif itu. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada dari website mliputan6.com 6 macam energi alternatif dan manfaatnya. Nah, di sini 6 macam energi alternatif dan manfaatnya. Salah satu gelombang laut. Di sini gelombang laut merupakan energi alternatif. Secara umum energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh benda sehingga mampu untuk melakukan kerja dalam kehidupan ini. Manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Energi dibagi menjadi dua, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan juga bisa disebut dengan energi alternatif. Ingat, saya ulang lagi. Energi terbarukan juga bisa disebut dengan energi alternatif. Energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Nah, di sini juga ada energi alternatif yang dapat diperbarui. Energi alternatif sifatnya melengkapi atau menggantikan sumber energi lain yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Berikut beberapa energi alternatif yang dapat diperbarui. Pertama, energi panas matahari. Energi panas matahari juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Dalam hal ini, pemanfaatannya banyak digunakan untuk pertanian. Matahari, ya, ingat matahari itu banyak digunakan untuk pertanian dengan memindahkan karbon dioksida di atmosfer. Pemanfaatan ini disebut dengan heliokultur. Energi panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan sel surya, yang contohnya bisa kita lihat di suatu daerah yang kadang nggak ada listriknya. Biasa mereka menggunakan energi surya atau dikenal dengan sebutan sel photovoltaics. Contohnya untuk menghidupkan kalkulator, pemanas air, mobil bertenaga surya atau kompor bertenaga surya, itu contohnya. Selanjutnya ada energi angin. Angin atau perpindahan udara dapat menghasilkan gerakan yang mengandung energi kinetik. Ingat, angin atau pemindahan udara dapat menghasilkan gerakan yang mengandung energi kinetik pergerakannya. Energi inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Kincir digerakannya. Energi angin telah banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin dapat dibuat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut dikarenakan angin laut memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan angin darat. Biasanya energi angin ini biasa kincir-kincir itu digunakan di lapangan atau halaman yang luas. Misalnya ada pohon-pohon seperti itu. Dan biasanya di tepi pantai atau tepi laut. Soalnya mengapa? Karena tepi air laut itu anginnya sangat kencang, banyak tidak ada hambatan di daerah tersebut. Jadi anginnya itu bebas. Kalau misalnya kita di daerah pegunungan atau daerah perumahan, itu kan dia itu
terhadang oleh bangunan-bangunan seperti itu. Selanjutnya energi air. Air dimanfaatkan sebagai energi alternatif, salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah kita ketahui, yaitu dengan menampung air sungai yang berarus deras ke dalam sebuah waduk, lalu dialirkan melalui pintu pengambil air. Pengaturannya dilakukan di pusat pengendalian bendungan atau waduk tersebut. Saat pintu bendungan dibuka, air akan mengalir sangat deras melalui terowongan air sehingga mampu memutar turbin yang dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Pengembangan energi ini biasanya hanya terjadi di daerah-daerah gunung berapi yang masih aktif atau wilayah yang dekat dengan lempeng tektonik. Panas bumi terbentuk karena bantuan panas yang berada dalam lapisan bumi memanaskan air di sekitar sehingga dihasilkan sumber uap air panas atau geyser. Uap panas inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan dan menghasilkan tenaga listrik uapnya. Selanjutnya, energi ombak. Beberapa wilayah pantai memiliki gelombang air laut atau ombak yang besar dan kuat. Kekuatan ombak ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Proses dengan pemanfaatan gerakan penaik atau bergulung-gulungnya ombak menjadi energi yang digunakan menggunakan turbin untuk membangkitkan listrik. Seperti itu. Yang selanjutnya energi biogas. Biogas dihasilkan dari kotoran hewan yang diproses lebih lanjut untuk menjadi gas metana yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Metana sebagai energi alternatif diperoleh dari sampah organik dan sistem saluran limbah. Prosesnya menggunakan bakteri tertentu atau dekomposer yang dapat mencegah biomasa lingkungan dalam kondisi pernapasan anaerob bakteri tersebut. Seperti itu. Nah, jadi untuk energi alternatif ini sudah kita jelaskan. Beberapa contohnya yang seperti yang tadi kita sebutkan, energi panas matahari, energi angin. Nah, nanti adik-adik di rumah coba sebutkan yang 6 contoh tadi itu. Coba sebutkan sebutkan 3 manfaat dari contoh yang kita sebutkan tadi. Misalnya energi panas matahari itu untuk apa? Misalnya untuk pemanasan air. Coba cari 3 lagi contoh seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih.